Membakar lemak dengan fitness sudah menjadi bagian kegiatan Nafa sehari-hari. Kalau tidak mengeluarkan keringat dengan berolahraga, Nafa merasakan ada sesuatu yang hilang. Sebenarnya sudah berapa lama Nafa menyenangi olahraga ini? Sebenarnya gue udah setahun nggak fitness. Terus si Nova bilang, lu mulai lagi dong, dia bilang gitu, supaya kita bisa bareng-bareng. Nah kebetulan juga karena gue nggak terlalu sibuk, jadi gue memutuskan untuk fitness lagi. Selain sehat juga ini hobi gue. Jadi Cuma ya mungkin kayak dalam di occasion kayak gini, acara ulang tahun anak gue kayak gini yang kadang-kadang ya rasanya kita butuh ada bapaknya gitu. Apalagi ada pertanyaan dari anak gue, mama kok temen Yasmin ulang tahun mama papanya ada, Yasmin kok cuma sama mama. Novia Ardana memang baru saja merayakan ulang tahun Jasmine yang keempat. Jasmine nyaris punya ayah baru. Sayangnya Novia Ardana keburu putus dengan lelaki yang sudah terlanjur akrab dengan anaknya itu. Terus terang sebenarnya ada di ulang tahun aja dia nanyain kemana, kok nggak datang. Jasmine dan Kasta kini tumbuh dalam keluarga yang tak utuh lagi. Keduanya tentu masih butuh pelukan hangat dari ayah-ayah mereka. Bagaimana Dina mengatur pertemuan Kasta dengan ayahnya? Oh iya, kalau weekend biasanya sama Mas Heru. Tapi karena kemarin dia baru pulang dari luar kota, jadi hari ini emang aku udah bilang kalau hari Sabtu mau ada ulang tahun anaknya si Novi. Jadi hari ini sama aku, besok dia ketemu sama bapaknya. Apakah Dina juga menemukan formula yang tepat untuk menentukan model pendidikan yang tepat buat Kasta? Kita suka discuss yang Kasta tuh mau disekolahin ke tempat seperti apa, yang misalnya yang agama, yang ada ini, ada itu selalu. Dan kita lihat dari kecil dia perkembangannya tuh senangnya apa gitu. Jadi ya udah ketahuan sih sebenarnya gitu, dia tuh senangnya kemana gitu. Apakah Dina juga melihat darah artis mengalir dalam tubuh Kasta? Tapi jangan jadi artis tuh. Enggak. Ya pengennya sih jangan, kalau bisa gitu. Udah ibunya aja. Sementara itu Novia Ardana kini sedang menjauh dari dunia keartisan. Novi menyibukkan diri kepada pekerjaan barunya sebagai marketing officer sebuah kafe. Novia ingin cari pengalaman baru atau hanya sebuah pelarian? Bukan pelarian. Cuma gue pikir dengan gue kerja gue bisa menyampingkan hal-hal yang nggak penting dulu untuk dipikirin lah. Ya akhirnya ya mungkin dengan nggak adanya orang lain di samping gue bisa lebih konsentrasi ke anak gue, ke kerjaan gue. Kalau tadinya mungkin dibagi 3, perhatian gue sekarang cukup 2. Anak gue sama kerjaan gue, itu aja. Untuk urusan cinta, Dina masih sedikit beruntung daripada sahabatnya. Dina dikabarkan sedang menghidupkan cinta lamanya kepada seorang pria yang pernah menjadi pacarnya. Ya itu cuman sempet aja ketemu gitu, dan kebetulan kita juga udah sama-sama pisah kan dulunya. Jadi ya emang kenapa kalau misalnya ketemu kan nggak apa-apa gitu, tapi belum tentu kita punya hubungan kan gitu. Iya, aku jalanin aja deh gitu, karena mungkin kemarin udah yang pertama udah gagal, aku pengen yang kedua tuh jangan sampai gagal lagi gitu. Nggak mungkin dong kita pengen sendiri terus kan gitu. Jadi ya sekarang aku jalanin aja, aku nikmatin aja. Aku percaya sama Tuhan, pasti Tuhan akan kasih yang terbaik buat saya gitu. Apakah Novia Ardana tak ingin mengikuti jejak Dina Lorenza? Tentu tak perlu ikut-ikutan CLBK alias cinta lama bersemi kembali. Tetapi setidaknya buru-buru mencari ayah baru buat Jasmine. Biar pada ulang tahun Jasmine tahun depan, Jasmine tak perlu bertanya lagi kenapa kalau teman-teman Jasmine ulang tahun, ada papa mamanya, kok Jasmine hanya ada mamanya saja. Nggak dulu deh. Ada sih. Nafa Urbach pernah dijuluki Britney Spears-nya Indonesia. Predikat seksi otomatis hinggap di diri Nafa. Predikat itu tidak terlalu meleset karena Nafa selalu tampil seksi lagi modis. Nafa memang gemar menjaga kemolekan tubuhnya. Jadi tidak heran kalau Nafa kepergok sedang asik berfitness ria di salah satu klub kebugaran di daerah Senopati, Kebayoran Baru. karena dari dulu hobi gue untuk membentuk otot gitu. Gue nggak suka badan-badan yang terlalu kurus, terus yang kerempeng, terus nggak berisi gitu. Gue kurang suka. Gue lebih suka yang kurus tapi punya otot gitu. Kayaknya lebih seger dan lebih enak dilihat. Gue udah sempat kotak-kotak dan berat gue udah turun sampai 49 kilo. Badan gue udah jadi. Gue pergi ke Jerman sama teman-teman gue. Di Jerman lagi musim dingin. Akhirnya gue makannya tuh nasi bebek mulu. Akhirnya gue jadi kayak bebek. Pulang-pulang kayak bebek. Gue gendut lagi.
Ya untuk ngilangin lemak-lemak di sini itu susah. Jadi harus dimulai lagi itu kita harus nurunin berat badan dulu sampai 52 gitu baru bisa fitness lagi. Kalau sedang sibuk syuting, apakah acara fitness jadi terbengkalai? Biasanya kan di apartemen gua kan ada tempat fitness tuh. Jadi kalau gua 1 jam sebelum gua berangkat ke lokasi syuting, gua olahraga dulu. Paling nggak treadmill atau ngapain. Membakar lemak dengan fitness sudah menjadi bagian kegiatan Nafa sehari-hari. Kalau tidak mengeluarkan keringat dengan berolahraga, Nafa merasakan ada sesuatu yang hilang. Sebenarnya sudah berapa lama Nafa menyenangi olahraga ini? Sebenarnya gue udah setahun nggak fitness. Terus si Nova bilang, lu mulai lagi dong, dia bilang gitu, supaya kita bisa bareng-bareng. Nah kebetulan juga karena gue nggak terlalu sibuk, jadi gue memutuskan untuk fitness lagi. Selain sehat juga, ini hobi gue, jadi gue bisa ketemu sama teman-teman gue aja di sini. Biasanya sih selain untuk pembentukan badan supaya tetap fit, terus juga supaya badannya nggak kendor. Ketiga buat pernapasan. Soalnya kan gue ada asma. Jadi kalau gue banyak-banyak latihan olahraga kayak begini, asma gue agak-agak sedikit berkurang gitu. Selain membakar lemak dan mengurangi sakit asmanya, bagi Nafa fitness bisa jadi bermanfaat juga untuk membakar api asmaranya. Kalau Anda mau tahu, hobi Nafa berfitness ria ini rupanya setali 3 uang dengan sang kekasih, Zekli. Oh iya. Gue sekarang mensupport dia untuk fitness. Karena dia kan agak sedikit gemuk sekarang. Makmur pacaran sama gue dia bahagia, jadi gemuk. Jadi sekarang gue suruh dia untuk diet dong, babe. Gimana sih? Gue bilang gitu. Kamu kan masih 21, jadi kamu harus yang keker gitu. Gue bilang gitu. Akhirnya dia fitness loh. Kendati demikian, Nafa malas kalau terus-terusan fitness bareng Zek. Obsesi Nafa untuk memiliki perut kotak-kotak rupanya tak bisa diganggu-gugat. Jadi antara fitness dan pacaran juga harus dikotak-kotakan. Ada waktu untuk fitness, ada waktu lain buat pacaran. Begitulah mungkin pendapat Nafa. Lebih enak sendiri-sendiri. Kalau bareng-bareng nggak konsen, Bo. Nggak konsen. Ntar gue lagi di mana, terus berapa menit kemudian gue nyariin dia di mana. Kalau nggak dia yang nyariin gue. Terus kalau gue lagi nggak mau berhenti, dianya udah mau berhenti. Jadi nggak enak. Lebih baik sendiri-sendiri. Kalau gue lagi sauna, dia udah selesai sauna, udah teleponin di mana. Ya. Cepetan dong keluar gitu ya. Gimana ya, lebih enak sendiri-sendiri. Pemirsa, sah-sah saja apabila kita ingin memperindah tubuh kita. Namun apabila kita sudah mendapatkan tubuh idaman kita, jangan terlalu gampang diumbar untuk mata lelaki nakal. Pemirsa, inilah berita yang kita tunggu-tunggu mengenai Revaldo. Belum selesai kasusnya dengan Fahmi, Revaldo kembali terlibat dalam sebuah perkelahian sehingga dini hari tadi harus dilarikan ke rumah sakit di Pondok Indah. Revaldo menderita luka jahitan di kepalanya dan juga memar-memar pada bagian tubuhnya. Nah pemirsa, di saat orang-orang memilih untuk berbelanja di Cilandak Town Square, Revaldo justru memilih untuk berkelahi di sana. Tepatnya di sebuah bar yang bernama Liquid. Apa penyebab perkelahian tersebut? Pemirsa, inilah Gospot. Artis sinetron remaja terkenal Rivaldo dini hari tadi terpaksa dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Rivaldo memperoleh 6 jahitan pada kepalanya. Ia juga menderita luka memar pada beberapa bagian tubuhnya. Rivaldo dan beberapa rekannya terlibat perkelahian di Liquid Bar yang terletak di kawasan belanja Citos, Jakarta Selatan. Namun menurut Rivaldo, ia tidak mengetahui penyebab terjadinya perkelahian tersebut. Meski menurut beberapa saksi perkelahian dipicu karena terjadi senggolan antara Rivaldo dengan seorang pemuda yang menyebabkan kemarahan di pihak Rivaldo. Tiba-tiba dia berantem, tiba-tiba gue dari belakang gitu. Pada saat itu siapa yang nembak? Rivaldo sama siapa aja di Liquid? Wah, gue sih cuma menuin undangan temen gue doang, terus gue datang sebentar, terus mau balik, ada keributan, tiba-tiba botol kena gue. Akibat perkelahian itu, 2 orang pria lainnya juga mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit yang sama. Seorang pria telah diizinkan pulang setelah dirawat, namun seorang lainnya menolak memberikan keterangan. Ia mengalami luka di bagian wajah dan kepala yang diduga akibat pecahan kaca. Perkelahian di Liquid Bar menurut sejumlah saksi terjadi sekitar pukul 1 Senin dini hari. Tanpa diketahui sebabnya, Rivaldo dan kawan-kawannya terlibat perkelahian dengan kelompok pengunjung lainnya. Akibatnya terjadi aksi saling lempar botol dan barang-barang lain. Saksi menuturkan beberapa saat setelah perkelahian terdengar suara letusan tembakan.
Hasil olah TKP pun menunjukkan terdapat bekas tembakan di dinding langit-langit lobi pusat belanja itu. Dari penyelidikan sementara, proyektil peluru itu diduga berasal dari senjata api genggam jenis FN. Namun terdapat saksi yang menyebutkan terdengar 2 kali letusan senjata.